Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu belum di qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang budiman, posisi AA sekarang di Serua, di sekolah Darul Tauhid Serua, dan di hadapan santri baru. Acungkan tangan santri baru deh. Alhamdulillah, sudah selesai mata banyak belum? Belum, baru digundur ya, alhamdulillah. Makasih. Ciri orang yang bekal sukses dalam hidupnya, coba dibuka. Ciri orang yang bekal sukses dalam hidupnya, bekal baik dunia akhirat, ciri pertama adalah mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ingat adik-adik, orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu yang pertama adalah dimudahkan oleh Allah untuk semangat memahami dan mengamalkan agama. Memahami dan mengamalkan dengan niat yang ikhlas. Jadi kata kuncinya adalah niatnya ikhlas, sungguh-sungguh memahami, berusaha memahami, dan sungguh-sungguh berusaha mengamalkan. Itu ciri orang yang bakal sukses. Kenapa niatnya harus ikhlas? Karena niat itu alamat, salah niat, salah alamat. Walaupun ilmu agamanya banyak, luas, tapi kalau salah niat, maka bisa seperti keledai membawa buku. Bukunya bermanfaat, keledainya tidak mendapat manfaat dari buku tersebut. Kenapa? Karena orang hanya ditolong oleh Allah kalau memang niatnya mengabdi ke Allah. Jadi adik-adik pesantren itu niatnya, ya Allah, saya niat belajar semata-mata mengharapkan ridho-Mu. Bolehkah niat mengharapkan pahala akhirat? Boleh. Ya Allah, saya belajar supaya saya mendapatkan pahala di akhirat. Boleh. Bolehkah belajar dengan niat ingin jadi kiai? Jawab. Boleh tidak? Boleh. Kiai apa? Kenapa pengen jadi kiai? Tergantung. Kalau kiai yang kebayang, wah saya ingin jadi kiai supaya dihormati orang, saya ingin jadi kiai supaya terkenal, saya ingin jadi kiai supaya banyak yang ngundang, saya dapat banyak uang, maka tidak boleh. Kalau kiainya seperti tadi, saya ingin jadi ulama. Kenapa? Karena ulama adalah orang yang berilmu dan dengan ilmunya takut kepada Allah sehingga diridhoi Allah, dicintai Allah. Boleh. Kalau dalam pikirannya ulama itu hanya terkenal, dipuji, dapat uang, dihormati, maka itu sudah dunia. Tapi kalau ingin jadi ulama, karena ulama adalah orang yang mewaris Nabi, bisa kenal Allah, dekat dengan Allah, paham ilmu Allah, takut kepada Allah, maka kalau cita-citanya jadi ulama seperti itu, bagus.
Mengerti dek? Bolehkah cita-cita jadi sarjana agama SAG? Hah? Tergantung. Kalau niatnya hanya untuk gelar, supaya apa? Supaya bagus. Nama saya ada gelarnya, supaya keren dengan SAG, MAG, Master Agama, supaya saya dapat kerjaan mudah, dapat jodoh mudah, dan dihormati orang, maka itu niat hanya dunia. Saya ingin jadi sarjana agama supaya ilmu saya luas, bisa mengenal Allah, bisa patuh ke Allah, boleh. Tapi kalau hanya sarjana gelar untuk mudah cari kerjaan, untuk dihargai orang, untuk enteng jodoh, wah itu sudah dunia. Besar kemungkinan tidak bisa mengamalkan ilmunya. Karena bukan nyari keridhaan Allah, walaupun agama. Apa ada dalilnya? Jelas dalilnya. Orang yang pertama dihisab itu mujahid yang meninggal di medan perang, tapi ya, oleh Allah disebut kadzab, dusta. Padahal dia berjuang sampai meninggal karena Allah mendapati hatinya bukan mencari keridhaan Allah. Dia tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya sampai meninggal tuh. Tidak kurang pengakuannya karena dia juga ngakunya karena Allah. Tapi Allah Maha tahu isi hati, tidak bisa dibohongi siapapun. Wa huwa alimun bidati sudur. Maka Allah mendapati hatinya itu ternyata lebih suka dinilai, dipuji orang, diakui sebagai pemberani, pejuang, dan akibatnya diseret masuk neraka dalam tertelungkup. Kenapa Allah marah sekali sampai dimasukkan ke neraka? Sebab dia menjual ya nama Allah, asma Allah, agama Allah, dan dia menyekutukan niatnya dengan penilaian manusia. Beda ya, ada yang ingin dipuji karena kekayaan, tapi yang ingin dipuji karena sedekah, beda. Seperti wanita ingin dipuji karena cantik, ingin dipuji orang dianggap solehah, beda. Kalau cantik itu tidak usah pakai agama juga udah bisa dipamerkan. Tapi kalau solehah pasti pakai amalan. Apakah kelihatan Qurannya bagus, jilbabnya dan sebagainya. Yang kedua dihisab siapa? Yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Ini yang kedua nih. Berarti nanti ada yang na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ada ya. Ada yang masuk neraka padahal ilmu agamanya banyak. Kenapa? Karena niat belajar agama dan niat dakwahnya bukan mencari keridhaan Allah. Termasuk ada qori'ah yang bacaan tahsinnya sempurna, suaranya merdu, hafalannya banyak, tapi tidak bisa ke surga. Kenapa? Karena Allah mengetahui niat belajar agama, niat belajar Quran dan membaca Quran demi diakui orang, demi dipuji orang, demi dikagumi orang. Tuh, ini penting deh. Mesantren berapa puluh tahun gak akan bisa berkah ilmunya kalau salah niat. Dari awal kalau sudah salah alamat tidak akan sampai. Jelas adik-adik? Bolehkah cita-cita jadi dokter? Hah? Boleh tidak? Untuk apa jadi dokter? Kenapa? Cung, ada yang mau jadi dokter? Yang nyebut boleh tadi siapa, Cung?
Ya, ini dari awal nggak ngaku, yang nyebut boleh tadi ngacung. Kalau kalau berkata bertanggung jawab, ya nggak akan diapa-apain. Yang jelek itu adalah tidak ngaku. Yang nyebut tidak boleh ngacung. Nah ini tadi menyebut apa? Kan? Tergantung. Nyebut tergantung ngacung. Belajar tanggung jawab, ya nggak diapa-apain. Bagus. Bolehkah ingin jadi dokter? Boleh. Dokter yang bertakwa. Makasih. Dokter yang bertakwa. Karena yang mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa pengen jadi dokter? Karena saya ingin dekat dengan Allah, syariatnya hidup saya bermanfaat bagi hamba Allah lain. Kan khairun nas anfa'uhum linnas. Ahabbun nasi ilallah, orang yang paling dicintai di sisi Allah, anfa'uhum linnas. Saya ingin jadi orang yang dicintai Allah. Dan salah satu ciri orang yang dicintai Allah adalah bermanfaat. Saya ingin jadi dokter supaya hidup saya bermanfaat. Bolehkah ingin jadi dokter supaya kaya? Hah? Tergantung kayanya mau dipakai apa. Tapi jangan risau adik-adik, tentang kekayaan semuanya ini milik Allah. Tidak usah ingin kaya harta, tapi ghina fi qalbi. Kaya hati, kalau harta cukup, bukan banyak. Doanya kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Jadi doa pagi itu minta ilmu yang manfaat, bukan ilmu yang banyak. Karena penting manfaat, tidak usah cepat-cepat. Ingin semuanya segera tahu. Yang penting niatnya benar, dapat ilmu, sekuat tenaga amalkan dengan ikhlas, nyarinya ikhlas, amalkan ikhlas, nanti Allah nambah. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahui. Jadi tidak usah tergesa-gesa ingin segala tahu, tapi ingin memahami dengan ikhlas dan berusaha keras mengamalkannya. Di sana rahasianya. Dan mengamalkannya juga harus ikhlas. Bukan untuk dinilai dipuji makhluk, ya. Lalu rizqan thayyiban, rezeki yang baik, bukan rezeki yang banyak. Yang baik itu namanya berkah, baik untuk lahir rezeki, baik untuk batin, baik untuk akal, baik untuk diri, baik untuk keluarga, baik untuk orang. Rezekinya tuh baik kemana-mana, baik untuk di dunia kita rezekinya, baik untuk bekal di kubur kita, itu rezeki. Baik untuk bekal akhirat nanti, itu yang diminta. Perlu banyak atau tidak? Banyak atau cukup? Cukup. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafa wa qanna'ahullahu bima at. Amat sangat berbahagia, beruntung orang yang Islam, qad aflaha man aslama, diberi hidayah Islam, bisa pasrah ke Allah, wa ruziqa kafa, cukup rezeki.
Itu yang bikin bahagia. Wa qanna'ahullahu bima, dan dia puas, bahagia, senang, puas hatinya dengan apa yang Allah beri. Itu yang bikin bahagia. Jadi bahagia itu puas dengan apapun yang Allah berikan. Nanti dia akan bersyukur, dan syukurnya itu membuka pintu nikmat lain. Jadi yang paling hebat mendatangkan karunia itu adalah bukan keinginan, tapi syukur. Syukur itu baru bisa kalau dia puas dengan apa yang Allah berikan. Tidak usah iri kepada yang lain tentang dunia ini, ya. Nah, makanya rizqan thayyiban. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan. Jadi ahsanu amalan. Jadi kita harus jaga kualitas amal. Bukan sekedar beramal, tapi yang kita harapkan seperti sholat, ya. Tadi sholat subuh. Apa yang paling penting? Kita melaksanakan sholat atau ada yang lebih baik dari itu? Yang paling penting sholat subuh kita tadi apa? Diterima sholat. Jadi bukan sholatnya yang paling penting. Yang penting diterima sholat kita. Kan tujuan sholat kita supaya diterima, benar? Banyak orang yang sibuk mengerjakan sholat, harusnya mendirikan sholat. Apa bedanya mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat? Apa bedanya? Nah, kalau mendirikan sholat itu termasuk wa amalan mutaqabbalan. Cita-citanya ingin diterima sholatnya. Kalau mengerjakan sholat belum tentu kepikiran ingin diterima. Dia asal mengerjakan saja. Tapi kalau mendirikan sholat ingin diterima sholat itu awal. Kemudian ciri lainnya adalah pokoknya orang yang mendirikan sholat itu dia bertekad sholatnya ini diterima oleh Allah. Yang mengerjakan sholat, dia tidak kepikir diterima atau tidak, yang penting dia melakukan. Apalagi cirinya yang mendirikan sholat adalah dia hadir dan menjiwai setiap bacaan dan gerakan sholat. Nah, itu ciri. Kalau yang mengerjakan tidak hadir dan tidak menjiwai, asal saja jalan, ya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, terus dia tidak hadir hatinya, tidak menjiwai, nah itu namanya mengerjakan sholat. Kalau yang mendirikan sholat, Bismillahirrahmanirrahim, hadir hati. Wa aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, hadir. Nah, nanti begitu deh. Jadi kita benar-benar mengejar kualitas dari amal kita, bukan semata-mata mengerjakan, tapi ahsanu amal. Bicara tidak usah terlalu banyak. Yang penting setiap perkataan benar-benar perkataan yang diterima oleh Allah. Begitu. Jadi adik-adik luruskan niat, ya. Ya Allah, semoga Engkau terima. Nah, ini kan kita pinternya beda-beda. Yang ditakdirkan pintar, yang sedang, yang agak lambat, semuanya ujian dari Allah. Tidak boleh sok pintar, merasa, wah saya paling pintar, IQ saya 120. Itu ujian. Kalau jadi ujub, tidak lulus. Kalau wah kamu pintar, alhamdulillah,
semuanya karunia Allah. Kenapa? Gimana kok bisa pintar begitu? Ya Allah lah yang bikin otak saya yang membuat seperti ini. Saya tidak paham. Tapi yang saya paham adalah Allah menciptakan kepintaran sebagai apa? Ujian. Mau dipakai kebaikan atau tidak, mau jadi rendah hati atau jadi sombong, mau dipakai ilmu, mencari ilmu manfaat atau ilmu yang tidak manfaat, itu ujian. Yang kurang pintar bagaimana? Ujian juga bukan? Ujian minder karena lemot nilainya, kurang, misalnya nilainya 60 atau C terus, jadi minder, mau ke kelas duduk paling belakang. Jangan, semangat terus, tidak apa-apa. Nilai C kalau itu memang sudah ikhtiar maksimal, nggak apa-apa. Tidak harus semuanya pintar. Pintar tidak identik dengan bahagia. Pintar tidak identik dengan sukses. Walaupun kita harus ikhtiar. Tidak semuanya ditakdirkan pintar oleh Allah. Kalau pintar tanda kebahagiaan, berarti orang paling bahagia paling pintar dong, kan? Justru banyak yang IQ-nya tinggi, stres. Bahagia itu kalau pintar, sedang kurang pintar, tetap dekat dengan Allah, itu bahagia. Adik tahu nggak kunci bahagia ada berapa? Belum tahu ya. Bahagia itu kuncinya iman dan amal soleh. Nah itu dia sederhana. Orang makin kuat iman, makin banyak amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Kalau kurang iman dan kurang amal soleh, pasti kurang bahagia. Kalau tidak punya iman dan tidak punya amal soleh, ya sudah, bahagianya itu fata morgana, seperti bahagia padahal tidak. Jadi, nah, pupuk iman itu ilmu, pemandu amal itu ilmu. Jadi tidak bisa orang kuat imannya kecuali dia belajar, tidak bisa orang beramal soleh kecuali dia belajar. Bisa dipahami deh? Nah, pokoknya orang yang dikehendaki Allah itu pembelajar sejati. Pembelajar sejati itu adalah orang yang niat belajarnya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Dia bersungguh-sungguh memahami, bukan tahu ya, paham. Karena tahu dengan paham beda. Dan bersungguh-sungguh mengamalkan. Tidak hanya untuk paham, tapi untuk ilmu itu untuk diamalkan. Apalah artinya tahu sholat, tapi tidak sholat. Karena ilmu pemandu amal. Ilmu pupuk iman. Nah, begitulah. Mudah-mudahan sing ikhlas dalam belajarnya, jangan sombong yang diberikan kepintaran karena mudah bagi Allah mengambilnya. Jangan minder, semangat saja terus belajar. Dan semangat berbagi ilmu yang ditakdirkan oleh Allah, mudah paham, ajari saudaranya yang belum paham. Jangan pelit berbagi ilmu, karena kita bisa berilmu juga Allah yang ngasih. Ya, nanti yang ditakdirkan oleh Allah pintar, jangan suka ngejatuhkan, jangan iri dengki. Di dalam Islam, ilmu itu, orang berilmu itu cirinya dua. Orang berilmu itu cirinya yang dengan ilmunya bisa
jadi bersih hatinya, dan dengan ilmunya jadi amal. Wah, itu ilmunya tinggi. Nah, lihatnya itu dari kebersihan hatinya dan amalnya. Apalah artinya ilmu agamanya banyak tapi hatinya jadi busuk? Apalah artinya ilmu agama banyak tapi dia tidak mengamalkan? Paham? Jadi kalau ingin lihat siapa orang yang paling banyak ilmu agamanya, lihat makin bersih hatinya tidak, dan lihatlah amalnya. Apa artinya tahu ilmu sholat kalau tidak sholat? Orang disebut ahli ilmu sholat kalau dia sholat. Kalau hanya tahu, tidak sedikit juga orang yang tahu Quran tapi dia tidak bersyahadat, dia tidak dapat keberkahan dari Al-Quran. Ada tambahan? Ada. Jadi begini ya, Al-Ankabut 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, tuh kan dalilnya ya, bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalan. Jadi kata kuncinya adalah sungguh-sungguh. Di antara ciri orang sungguh-sungguh adalah fokus. Fokus. Matahari difokuskan oleh kaca pembesar, bisa membakar kertas. Karena fokus. Ini duduk sama-sama di sini. Siapa yang paling serius, yang paling fokus? Nah, tapi di dalam ilmu selain fokus ada lagi tambahan pengikat ilmu adalah apa? Menulis. Ada yang ditakdirkan menyimak, bisa langsung mengingat dengan baik. Tapi ada juga yang menulis untuk mengikat ilmu. Tapi tulisannya dibaca. Makanya kalau adik-adik sebagai santri yang menulis itu biasanya, tidak seluruhnya ya, biasanya akan lebih banyak ditolong Allah untuk lebih kuat ingatan. Asal tulisannya dibaca lagi. Mengapa disebut tidak semuanya? Karena ada juga yang tidak bisa menulis dengan baik. Salah satunya yang ceramah ini. Kayak termasuk yang diberikan oleh Allah disleksia, yaitu punya kendala di dalam menulis. Ada yang tulisannya itu jelek, susah, bagus, padahal sudah berusaha karena motoriknya memang begitu. Ada yang hurufnya, ada yang ketinggalan, bukan tidak ingin, tapi memang begitulah keterbatasannya. Tetapi Allah memberikan cara lain di dalam mengingat. Bagaimana kalau susah menulis? Gimana? Direkam kaset ya. Sekarang sudah ada nih. Sekarang sudah punya audio. Kalau kita susah menulis, rekam atau diketik. Kalau tulisan tangan jelek, harus ada solusinya. Nah begitulah adik-adik, ini prolognya ya. Belajar dengan niat ikhlas, sungguh-sungguh, udah gitu amalkan dengan sungguh-sungguh juga dengan ikhlas, nanti nambah terus. Siapa yang nambah? Allah. Kan Allah memperhatikan, ini serius. Allah memperhatikan keseriusan kita. Jangan lupa doa, karena
Tidak ada ilmu kecuali Allah yang memberi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minta, tidak ada ilmu kecuali Allah yang memberi. Tapi minta ilmu yang manfaat. Ada pertanyaan? Terima kasih Bapak Ibu yang baik, para orang tua yang menitipkan putra-putrinya di Darut Tauhid. Masya Allah, mulai hari ini tugas lagi ngajar santri seperti ini. Kita sekolah ada di Bandung, di Eko 1 khusus untuk Ikhwan, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK di Geger Kalong untuk putri. Sekolahnya apa aja di Darut Tauhid sebetulnya dari playgroup juga sudah ada ya, TK, kemudian sampai ke perguruan tinggi STAI. Kalau di Serua ini sebagian besar beasiswa. Insya Allah nanti ketika fasilitasnya sudah semakin disempurnakan, mudah-mudahan yang reguler juga, yaitu yang reguler itu yang memang tidak beasiswa bisa ikut sekolah di sini, tapi harus disempurnakan fasilitasnya. Ada juga di Batam, SD, SMP, SMA, ada juga di Palestina, nah itu Baitul Quran, ada di Perth di Australia, itu Baitul Quran, dan ada juga yang baru di dalam rencana, ya begitu. Ada beberapa sekolah yang sedang dibangun, mudah-mudahan semua ini bagian karunia Allah agar kita bisa mengenal Allah, mengenal apa yang Allah perintahkan, mengetahui apa yang Allah larang, dan mengetahui apa konsekuensi pilihan kita. Itu yang paling penting. Mengenal Allah, mengenal apa yang diperintahkan dan dilarang, dan mengenal apa konsekuensinya. Kalau kita milih mengamalkan, kita tahu apa balasannya dari Allah. Kalau kita milih tidak mengamalkan, kita juga tahu apa nih konsekuensinya. Minimal 3 itu yang harus kita ketahui. Dan contohnya, pribadi yang patuh itu adalah Rasulullah SAW. Nah, inilah hidup tidak ribet ya. Sekian Kang Habib, tolong dilanjutkan. Terima kasih kepada semua orang tua yang lagi sedih, terutama yang nitipkan SD, SMP biasanya yang pada nangis ya. Adik mana SMP? Acungkan tangan. Sudah selesai nangisnya belum? Masih itu matanya cindul-cindul gitu. Biasanya yang masuk dari SD ke SMP cukup. Orang tua sing rido ya, jangan diganggayong karena orang tuanya sedih terus. Jadi nyambung tuh hatinya. Kalau yang masuk ke SMA kecenderungannya kurang begitu sedih ya, karena memang pengen itu pisah dari rumah. Beda frekuensi. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga ikhtiar kita mendidik anak-anak, mencarikan tempat yang kita harapkan menjadikan anak lebih soleh, jadi amal soleh. Terima kasih, mudah-mudahan dikabulkan. Anak-anak kita semua anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, yang bisa ikhlas menimba ilmu, ikhlas mengamalkannya, dan juga ikhlas mendakwahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu ya. Tip yang lain punten Pip. Baik. Izin Dokter Win, boleh dilanjutkan? Oh ya, Dokter Wid silakan, Dokter. Oh ya, halo. Pip. Ya, baik, masih tersambung. Lupa mau ngasih pengantar, lupa bisa udah bilang, maaf Bu Dokter Wid. Rekan-rekan sekalian, ini mumpung qadarullah ya, ada waktu 15 menit, tolong disimak ya. Kita diamanahi juga namanya Jasmine MK Medica, yaitu tempat melahirkan, hampir aja pembrojolan ya, tempat melahirkan ibu-ibu yang melahirkan ya.
Nah, mudah-mudahan Dr. Wid bisa menyampaikan lebih detail tentang Jasmine MQ Medica sehingga kehadiran Jasmine ini pun bermanfaat bagi masyarakat. Ya Bu Wid, silakan Bu Wid ya. Tolong disimak sampai tuntas sahabatku sekalian. Silakan Bu Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AA. Semoga sehat selalu. Sebetulnya ini kami itu bagian dari MQ dan DT, grupnya AA juga, bahwa Jasmine MQ Medica itu klinik utama yang dibentuk oleh AA, kami para dokter dan beberapa teman-teman yang tergabung membentuk Jasmine MQ Medica. Tempat layanan Jasmine MQ Medica sendiri di Jalan Dayang Sumbi nomor 10 Bandung. Kemudian sekarang punten itu aja tayangannya tentang Jasmine. Mangga. Ya baik, sebentar.
Baik, izin Ibu Dokter, mungkin boleh ada tanya jawab. Baik, bagi yang ingin bertanya boleh ditulis dahulu di chat, atau yang berada di Zoom silakan raise hand, nanti di unmute. Baik, izin Bu Dokter, ini masih ada video lagi dari Muzamil, boleh ditampilkan ya? Terima kasih Pak Muzamil dan Nyonya. Jadi ini ada satu pertanyaan Kang Hapunten, bahwa ditanya apakah bisa untuk asuransi ya. Saya jawab ya, bahwa asuransinya termasuk yang BPJS. Kami cashless. Kemarin baru ada lahiran 2 pasien menggunakan BPJS. Ada aturannya sedikit, yaitu aturannya adalah sudah pembukaan 4 dan sekian, tetapi bila masih kurang dari pembukaannya ada tata caranya, kami simpan di IGD, tetapi tidak membayar sama sekali. Hanya sesuai aturan 6 jam setelah lahir pulang. Alhamdulillah teman-teman kami dari DT dan MK kemarin ada beberapa yang bulan lalu melahirkan memakai fasilitas BPJS juga gratis, sama sekali cashless. Jadi tidak perlu membayar sama sekali bila memang sesuai, maksudnya adalah vitaminnya yang sesuai diberikan oleh BPJS, antibiotiknya. Tapi jangan takut bahwa takut antibiotiknya kurang, biasanya begitu ya, benangnya kurang bagus, tidak. Kan kita diamanahi Jasmine MK Medica ini ada, bukan milik saya, bukan milik Agim, hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, jadi harus dengan pelayanan yang maksimal yang dapat kami berikan. Sebetulnya jawabannya itu. Yang kedua, asuransi apa, ada beberapa termasuk asuransi Admedica dan lain-lain, itu bisa juga dilaksanakan memakai asuransi di Jasmine. Yang ketiga termasuk yang pribadi. Begitu ya Kang jawabannya. Kalau ingin ke Poligigi reservasi lewat WhatsApp, betul bisa, itu sudah diketik nih oleh sebelah saya, Hapunten, namanya Bu Helga. AA sama Kang Apip. Nah, ini ada Bu Helga yang mengetik, ada saya malah tidak hafal informasi mengenai Poligigi. Gitu ya Kang ya. Mohon maaf kalau ada kurang lebih, karena kami juga sedang berjuang untuk layanan kesehatan dan anak, dan juga meningkatkan pelayanan setiap hari. Ya begitu, tujuannya adalah supaya pelayanannya maksimal, dan juga dengan kekurangan-kekurangan kami perbaiki terus, kemudian berusaha inovasi-inovasi. Sehingga waktu 2 tahun yang lalu Direktur Utama sudah Pak Ruli hatur nuhun, bisa dengan Ibu Direktur Operasional Ibu Fenty menjalin dengan BPJS, sehingga kami lebih lagi banyak sekali manfaatnya, karena pasien betul-betul cashless, yaitu tidak membayar sama sekali, dapat pulang, dapat obat juga sesuai aturan 3 hari setelah melahirkan mendapat obat full. Begitu ya Kang penjelasannya mengenai yang melahirkan. Ini satu lagi ya sebelum saya tutup karena waktunya sudah jam 6. Ingin sekali menjadi tenaga Jasmine ikut berjuang. Kodola jauh dokter, apakah ada di Sidoarjo? Mohon maaf Mbak Zulaikha ya. Karena ini apa namanya? Kami juga masih baru mulai, jadi 7 tahun ya, 8 tahun sekarang, sehingga masih terus berjuang untuk klinik Jasmine. Ya insya Allah, mudah-mudahan kalau ingin bersinergi dengan kami, ada nanti dari DT Peduli yang mensinergikan, dan teman-teman Jasmine MK dan keluarga MK DT semua yang di daerah Jawa Tengah, ya nanti bisa mensinergikan untuk membuat klinik juga di sana sebetulnya lebih luas. Ya mungkin kalau di Jasmine kami sebagai konsultannya, nanti kawan-kawan dokter dengan teman-teman semua yang di sana berjuang membangun juga klinik-klinik. Saya sangat bahagia karena Jasmine MK Medica, walaupun saya di rumah sakit lain, di sini kalau kami BPJS pun bisa dengan tidak maksudnya cashless, itu saya membahagiakan. Di rumah sakit lain juga banyak yang tidak usah membayar sama sekali, jadi banyak membantu kita ya. Tujuannya ya ibadah, akhirnya amal soleh juga. Begitu Kang, sekelumit sedikit tentang Jasmine MK Medica. Saya undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dia. Baik sahabat, waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang.
dan acara sudah selesai. Nah, izin Bu Widya, boleh ditutup. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.